Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Ki Lamong Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang belajar memahami falsafah hidup sesepuh Jawa. Di season ini saya akan melanjutkan keterangan saya tentang Hasto Broto, yaitu 8 kepemimpinan yang dipakai pedoman bagi masyarakat Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, di keterangan saya yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang Hasto Broto yang pertama, yaitu jika ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, maka sesepuh kita memberikan petunjuk. Dadio siro lirkadio bagaskoro. Ini adalah yang pertama yang sudah saya kupas keterangan saya pada episode yang lalu. Sekarang saya akan melanjutkan keterangan saya tentang Hasto Broto yang kedua. Pemimpin yang baik menurut para sesepuh Jawa, maka petunjuknya adalah yen siro kepengin dadi pemimpin sing apik, yen siro kepengin dadi pemimpin kang becik, monggo nirwo dadio siro lirkadio samudro. Apabila diartikan di dalam bahasa Indonesia, apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, maka tirulah dadio, jadikanlah dirimu seperti samudra. Apa ini yang dimaksudkan? Pemirsa dimanapun Anda berada, samudra atau sagoro atau jolodri adalah sebuah tempat yang sangat luas. Bahkan di dunia ini, antara daratan dan lautnya, maka 1:3. Lebih luas lautnya daripada daratannya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, nilai-nilai yang bisa dipetik di dalam kita melihat dan memperhatikan tentang samudra, maka yang pertama adalah lihatlah segoro, sungai-sungai bermuara ke laut. Kemudian laut menampung berbagai macam kiriman-kiriman yang berasal dari darat. Maka di sana air yang bening juga bisa mengalir ke laut. Sebaliknya, air-air keruh juga mengalir
masuk ke dalam laut. Bahkan bangkai-bangkai busuk juga mengalir masuk ke dalam laut. Sampah-sampah yang berbau juga masuk ke dalam laut. Ini adalah yang pertama. Sehingga laut adalah tempat wadah. Laut adalah wadah. Sagoro minangka wadah. Apa ini yang dimaksudkan? Jadi seorang pemimpin itu adalah tempat bagi siapa saja untuk mengadu. Sehingga pemimpin menerima berbagai macam masukan, menerima input dari berbagai kalangan, yang mana di dalam menerima masukan-masukan itu, maka ada kalanya yang masuk itu adalah air bening, sejuk, menyejukkan. Tetapi terkadang ada air keruh yang masuk di hadapan seorang pemimpin. Artinya adalah menerima laporan-laporan yang ruwet. Sebagai seorang pemimpin, baik itu laporan yang baik-baik, laporan yang bening-bening, ataupun laporan yang keruh dan ruwet, maka sebagai seorang pemimpin semuanya harus ditampung, diwadahi. Kemudian juga seorang pemimpin juga menerima berbagai macam kritikan-kritikan. Kritikan-kritikan itu daripada yang konstruktif, daripada yang membangun, maka terkadang lebih banyak yang ingin menggerogoti atau ingin merusak. Tetapi seorang pemimpin maka tetap waspada dan tetap diterima apa yang menjadi kritikan-kritikan, baik itu yang membangun atau ada indikasi-indikasi yang justru merusak. Sebagai seorang pemimpin harus menerima, diterima saja, ditampung saja. Itulah wadah, itulah segoro. Pemimpin harus jembar segoronya. Kemudian juga seorang pemimpin setelah menerima saran, pendapat, masukan-masukan, dan kritikan-kritikan dari berbagai macam kalangan, maka seorang pemimpin dengan legowo dan jembar jojo, maka apa yang masuk itu diterima dan ditampung. Pemirsa, ingatlah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua adalah, ingatlah bahwa di dalam laut, laut itu punya yang namanya ikan hiu, ikan cucut, sampai dengan ikan teri, dan berbagai macam hewan yang lain. Itu semuanya adalah ada di dalam naungan laut.
Oleh sebab itu, seorang pemimpin yang diibaratkan sebagai laut, sebagai segoro, sebagai samudra, maka setelah menerima berbagai macam masukan, setelah menerima berbagai macam kritikan, maka laut akan memanggil bawahan yang ada di dalam nawanya, mulai dari ikan paus, ikan cucut, sampai ikan teri, memanggil kuda laut, sampai dengan singa laut, dan berbagai macam tumbuhan dan binatang-binatang yang ada di dalam laut. Itu semuanya adalah di bawah kendali laut. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah ibarat. Seorang pemimpin setelah menerima masukan, kritikan, dan berbagai macam input yang telah diterima, kemudian ditampung. Setelah itu, langkah seorang pemimpin adalah memanggil bawahannya. Di sana ada ikan paus yang gigi-giginya sangat tajam, yang tubuhnya begitu besar dan ganas. Dan juga di sana ada ikan cucut yang bisa menggergaji siapa saja yang dikehendaki. Akan ikan hiu yang begitu ganasnya, sampai dengan ikan teri yang kecil. Maksudnya adalah mereka semuanya dikoordinasi. Setelah menerima masukan-masukan itu, setelah menerima kritikan-kritikan itu, kemudian seorang pemimpin mengumpulkan anak buahnya, kemudian mengambil sebuah langkah. Apabila hal itu bisa ditangani oleh cucut, maka cucutlah yang menangani. Dan bagian-bagian yang ditangani oleh ikan paus, maka harus ditangani ikan paus. Bagian-bagian yang bisa ditangani oleh ikan hiu, maka ikan hiulah yang akan mengatasinya. Dan juga bagian-bagian yang kecil bisa diserahkan kepada ikan teri dan ikan-ikan kecil lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah seorang pemimpin yang diibaratkan sebagai sagoro, sebagai samudra, sebagai laut, adalah wadah. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin yang diibaratkan sebagai laut. Lihatlah laut. Air dan ombak pasang dan surut. Kemudian di sana, di atas laut itu, kapal besar, kapal kecil, perahu-perahu nelayan berlayar menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain. Mereka berniaga, mereka berdagang, mengambil barang, menjual barang antar pulau, bahkan sampai ke luar negeri, melewati laut. Lihatlah para nelayan, dengan laut mereka bisa menghidupi keluarganya. Dengan laut maka banyak jeragan-jeragan yang kaya raya akibat jasa dari laut.
Pemirsa dimanapun Anda berada, apa ini maknanya? Seorang pemimpin yang diibaratkan sebagai laut adalah mampu mengantarkan masyarakatnya untuk dengan aman berdagang, beraktivitas, untuk mengantarkan urusan-urusan mereka sehingga sampai ke seberang. Seorang pemimpin harus bisa mengantarkan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bisa mengantarkan ke pulau seberang demi cita-citanya, demi tujuannya, sehingga mereka mendapatkan penghasilan-penghasilan, mendapatkan kemakmuran-kemakmuran. Mereka semuanya dalam keadaan senang. Para nelayan tertawa gembira karena bisa menikmati hasil laut. Artinya adalah masyarakat rakyat ini bisa gembira, bisa senang, bisa makmur karena diantarkan oleh samudra, diantarkan oleh pemimpin yang baik, pemimpin yang berjiwa seperti laut, pemimpin yang berkarakter seperti samudra. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah seorang pemimpin yang diibaratkan seperti laut. Dadio siro lirkadio samudra. Jadilah kamu seorang pemimpin seperti samudra. Kemudian yang berikutnya adalah di samping seorang pemimpin itu mampu mengantarkan rakyatnya, mengantarkan masyarakatnya untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, menjadikan mereka makmur, mereka dapat beraktivitas dan bisa menikmati apa-apa pemberian dari seorang pemimpin. Maka lihatlah laut. Laut itu bisa pasang dan bisa surut. Seorang pemimpin itu terkadang pasang, padang, terkadang surut. Pamor seorang pemimpin itu seperti pasang surutnya air laut. Pada suatu ketika pasang, pada suatu ketika airnya surut. Nah, pasang surut samudra, maka itu merupakan ibarat bahwa seorang pemimpin itu adalah manusia biasa yang terkadang dia memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan sehingga pasang pamornya. Pada suatu saat juga ada masa-masa krisis, masa-masa krisis yang begitu menyedihkan bagi seorang pemimpin, yang mana kesedihan itu tertuju kepada kekhawatiran-kekhawatiran para nelayan, para pembawa kapal besar maupun kecil tidak bisa melewati laut. Artinya adalah kekhawatiran-kekhawatiran itu ditujukan kepada rakyat. Khawatir kalau rakyatnya itu tidak bisa dia sejahterakan. Dia khawatir kalau dia tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik
bagi rakyatnya. Itulah air laut yang pasang surut. Kemudian yang terakhir adalah, ingatlah, air laut, gelombang besar bisa menenggelamkan siapa saja yang ada di laut. Artinya adalah, walaupun seorang pemimpin itu adalah wadah dan jembar jojo, jembar dodo, tetapi ingat, laut menyimpan ombak besar, bisa menggulung siapa saja yang tidak mematuhi aturan-aturan berlayar di laut, yang tidak memenuhi rambu-rambu apabila mereka mencari ikan di laut. Artinya adalah, jangan dikira kalau pemimpin yang berjiwa laut itu tidak bisa menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan. Apabila seorang pemimpin yang berjiwa laut itu mau, karena mereka sudah keterlaluan di dalam melanggar aturan-aturan berlayar, aturan-aturan yang ada di dalam laut, maka mereka akan ditenggelamkan sampai ke dasar laut. Mereka dibinasakan, bahkan seluruh kapal dan seluruh yang ada di dalam kapal itu akan ditenggelamkan sampai ke dasar laut, dan dia tidak akan bisa kembali lagi. Artinya adalah, seorang pemimpin bisa bertindak dengan tegas apabila mereka sudah keterlaluan di dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengkhawatirkan keselamatan dari masyarakat, rakyat, sehingga seorang pemimpin bertindak dengan tegas agar rakyat yang lain tidak kena imbasnya bagi sebagian masyarakat yang bertindak tidak sesuai dengan aturan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan saya tentang Dadio Siro Kadio Samudro. Jadilah kamu seorang pemimpin yang berjiwa dan berkarakter samudra. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.